Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, baiklah pada hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Sistem Peradilan Pidana yang pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teori sistem hukum dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana atau criminal justice system ini merupakan sistem pengendalian atau penanggulangan kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Kelima lembaga ini tentunya dalam menjalankan tugasnya mempunyai dasar hukum. Kepolisian, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kejaksaan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaga pemasyarakatan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang pada saat ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ini masih dalam revisi dan masih dalam pembahasan di DPR Pusat. Yang kelima adalah advokat, adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Inilah rujukan kelima lembaga ini untuk menjalankan tugasnya dalam menjalankan sistem peradilan pidana. Baik itu polisi, jaksa, hakim, dan advokat, dan lembaga pemasyarakatan harus menjalankan namanya hukum pidana formil. Artinya, kelima lembaga ini dalam menjalankan tugasnya dalam penanggulangan kejahatan, yaitu sistem peradilan pidana atau sistem pengendalian penanggulangan kejahatan, kelima lembaga ini harus menjalankan namanya hukum pidana formil. Apa itu hukum pidana formil? Yaitu seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana material. Atau dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat perlengkapannya melakukan kewajibannya untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidananya. Sebagai contoh, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian, selain hukum pidana formil, kelima lembaga ini juga harus menjalankan namanya hukum pidana material. Apa itu hukum pidana material? Yaitu suatu aturan-aturan yang memuat, menetapkan, merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, atau aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Sebagai contoh, ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ada Undang-Undang Narkoba, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum pidana material. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan termasuk hukum pidana umum. Kenapa dikatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum pidana umum? Karena aturan hukum pidananya yang berlaku pada setiap orang. Ya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum ini adalah KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Selain itu,
Undang-undang tindak pidana korupsi narkoba itu namanya hukum pidana khusus. Kenapa dikatakan hukum pidana khusus? Karena memuat aturan-aturan hukum pidana yang mengenyampingkan daripada hukum pidana umum, yaitu golongan atau orang tertentu, contoh militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Yang kedua, yang berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya perbuatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan penyalahgunaan narkotika maka diatur dalam Undang-Undang Narkotika atau narkoba dan lain sebagainya. Nah, berkait dengan tindak pidana khusus ini, yang bisa melakukan proses penyidikan itu bisa namanya polisi, bisa namanya jaksa, bisa namanya KPK. Yang kelima, lembaga ini dalam proses mekanisme penanggulangan kejahatan menurut teori law enforcement akan dipengaruhi oleh yang pertama ada namanya isi hukum atau legal substansi. Isi hukum atau legal substansi, yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan. Yang kedua, struktur hukum, legal struktur, yaitu menyangkut aparat penegak hukum. Yang ketiga, budaya hukum atau legal kultur, yaitu hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat. Menurut law enforcement, berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tergantung 3 unsur sistem hukum tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, hubungan 3 teori ini harus seirama, karena patokan untuk mengukur proses penegakan sistem peradilan pidana. Yang menjalankannya adalah polisi, hakim, jaksa, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada namanya isi hukum, legal substansi. Adalah sebagai aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem substansi hukum, menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, advokat, dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam menegakkan hukum sistem peradilan pidana. Jadi, pelaksanaan koordinasi penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Substansi hukum ini menentukan bisa tidak hukum itu dilaksanakan, dan substansi hukum ini sangat mempengaruhi sistem peradilan pidana. Dapat Bapak ulangi bahwa isi hukum atau legal substansi ini adalah substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang menyangkut keputusan mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum ini, saudara-saudara, adalah perangkat undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh pihak yang berkewajiban untuk mengeluarkan perangkat undang-undang tersebut. Sebagai kita lihat bersama bahwa dalam substansi hukum itu ada di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan belum tentu bisa dipidana, kecuali ada aturan hukum yang menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, yang terkenal dengan azas legalitas,
Ya, ingat saudara-saudara mahasiswa bahwa kuncinya di dalam penegakan sistem peradilan pidana ini bisa kita harus membaca pada pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkenal dengan azas legalitas. Setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipidana kecuali ada dasar hukum yang jelas mengatur perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Itu namanya azas legalitas. Yang kedua adalah namanya struktur hukum atau legal struktur. Struktur hukum ini menyangkut aparat penegak hukum, yaitu dari level atas sampai level bawah. Misalkan di Departemen Kehakiman atau struktur kehakiman itu menyangkut ada namanya Mahkamah Agung, ada namanya Pengadilan Tinggi, ada namanya Pengadilan Negeri. Ketika proses hukum itu, tingkat pertama ada namanya Pengadilan Negeri, maka dia ada namanya upaya banding. Upaya banding tersebut maka dia harus melalui namanya Pengadilan Tinggi, dan upaya kasasi harus melalui namanya Mahkamah Agung. Nah, inilah nama yang maksud dengan struktur hukum itu. Atau lebih jelasnya adalah sistem struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, advokat, sehingga tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Dalam struktur hukum ini terdapat axiom menyatakan fiat justia et paret modus. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, independen. Seberapa bagusnya suatu produk peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem hukum peradilan pidana tidak dapat berjalan atau tidak bisa tegak lurus apabila penegak hukumnya tidak kredibilitas, tidak berintegritas, tidak independen. Capaiannya adalah seberapa bagus suatu undang-undang bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Sebaliknya, apabila moral penegak hukum baik, maka struktur hukum baik, isi hukum baik, budaya hukum baik, terciptanya cita-cita hukum yang baik dan keadilan bisa tercapai. Budaya hukum, legal culture, ini merupakan hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat. Adalah merupakan kultur hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapan merupakan suatu pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Yang pada intinya adalah budaya hukum tersebut adalah bagaimana masyarakat itu menyikapi tentang produk undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah. Apakah hukum itu akan dijalankan oleh masyarakat? Apakah hukum itu akan dihormati masyarakat? Kenapa? Karena kunci dari proses penegakan hukum tersebut ada juga pada budaya hukum, legal culture. Kenapa? Kesadaran masyarakat itu menentukan sistem peradilan pidana tersebut
bisa tercapai. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih memahami saudara-saudara tentang sistem peradilan pidana menurut teori law enforcement ini, bisa saudara-saudara mendownload tentang teori sistem peradilan pidana. Saudara-saudara sekalian, itu saja yang Bapak bisa sampaikan materi pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, selamat belajar di rumah.